You're the captain. Got it? Should be okay. If dyslexia takes over, you are lost in the middle of the ocean. This is... Oh God, it's scary. I'm often terrified. I'm tough, and I'm struggling. Selamat datang dulur-dulurku sa-Indonesia Raya. Kembali lagi bersama saya, Denny Cakcuk. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah film dokumenter yang berjudul True Spirit. Ini adalah film biografikal yang diadaptasi dari kisah nyata. Seorang pelaut muda berkebangsaan Australia yang kisahnya sangat menginspirasi banyak orang. Film ini menceritakan tentang petualangan kehidupan nyata Jessica Watson. Di usia 16 tahun, ia menjadi orang termuda yang berlayar sendirian, tanpa henti dan tanpa bantuan untuk mengelilingi dunia. Penasaran? Tonton terus sampai habis. Hi, I'm Jess. Welcome to my video vlog. Di awal film diceritakan sebuah keluarga yang tinggal di pesisir lautan Australia. Jessica Watson atau yang akrab dipanggil Jess adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak umur 12 tahun ia sangat terobsesi dengan keindahan laut dunia beserta alamnya dan bercita-cita untuk bisa mengelilinginya sendirian. Untuk itu ia terus mempelajari tentang lautan, ombak, dan perahu layar. Lanjut, Jess yang sudah remaja dan berusia 16 tahun siap mewujudkan cita-citanya itu. Pada saat ini ia sedang melakukan trial atau uji coba untuk berlayar di Samudra Pasifik dekat Australia. Saat tertidur, tiba-tiba perahunya terhantam sebuah kapal kargo besar yang lewat, dan ia pun melaporkannya kepada Ben. Ben adalah mentor Jess saat ini, dan ia juga melaporkannya langsung ke keluarganya. The whole world was in front of me, just waiting to be discovered. Saat kembali ke pelabuhan, ia dihadang banyak media massa. Jess sudah dikenal. Saat ini media Australia sangat menyorotnya karena tekadnya itu. Kegagalan Jess dalam uji coba adalah sebuah angin segar bagi media. Kritik dan bulian menghantam dirinya. Ben tahu Jess masih sedikit ceroboh. Jess pada dasarnya adalah seorang anak dengan gangguan disleksia yang membuatnya mengalami kesulitan dengan membaca. Saat kecil, ibunya membantu dengan memberikan warna agar tulisan itu menjadi fokus. Kembali ke kapal, kerusakan yang dialami menjadi masalah besar bagi mereka. Biaya perbaikan maupun tenaga dan lokasinya. Pihak sponsor pun yang dia miliki belum ada yang menanggapi hal tersebut. Beberapa media TV dan juga sosial media meragukan akan kemampuan Jess. Hal itu membuatnya ketakutan karena ia ragu untuk bisa menggapai impiannya. Beruntungnya, ia hidup dalam keluarga yang sangat suportif dan siap mendukung apa saja keputusan Jess, termasuk Ben dan para penggemar Jess maupun Pink, sebutan untuk kapal Jess, ikut turut membantu saat dia buntu untuk memperbaiki kapalnya. Are we talking open ocean? Waves the size of a park. Akhirnya pada 18 Oktober 2009, Jess dan Pink pun siap berlayar. Semua keluarganya bersiap untuk melepas pelayaran Jess, begitu juga dengan awak media dan kru pencatat sejarah. Perlu diketahui, untuk memecahkan rekor sebagai pelayar solo yang mengelilingi dunia, Jess tidak boleh mendarat di pelabuhan sebelum menyelesaikan perjalanannya. Ia memulai dari Sydney menuju timur laut melewati garis Khatulistiwa, lalu ke selatan menuju Tanjung Horn di Chili. Terus menyeberangi Samudra Atlantik hingga ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu melintasi Samudra Hindia hingga ke Australia Barat, dan turun ke Tanjung Southeast di Tasmania dan kembali ke pelabuhan Sydney. Dalam perjalanan itu diperkirakan ditempuh dalam 210 hari atau sekitar 7 bulan lamanya. Ia juga memulai membuat vlog tentang pelayarannya itu, berharap suatu nanti menjadi memori yang tak akan terlupakan. Ben terus memantau keberadaan Jess setiap saat ia harus melaporkannya. Dan di sisi lain, sang kakak membuatkan blog pribadi untuk Jess dan disebarkan ke seluruh dunia.
back up to Sydney Harbour. So not so much really, it'll just be my mum watching though. Hi Mum! Hari ke-12, Jess sudah berada di Samudra Pasifik. Terlihat keadaannya baik-baik saja dan ia disambut oleh paus besar di lautan sana. Berita-berita nasional pun mulai terus memberitakan perjalanan Jess tersebut. Di sisi lain, di hari ke-33, Jess telah berhasil melewati garis khatulistiwa dan merayakan perjalanan itu dengan mengguyur badannya dengan air laut. Lanjut, saat akan menuju benua Amerika, badai diperkirakan akan datang dan ia segera melapor kepada Ben. Mereka mengatur strategi agar Jess bisa melewati badai tersebut dan ia pun bersiap. Keluarga Jess terlihat sangat cemas, terutama sang ayah yang memiliki keraguan besar terhadap anaknya tersebut. Namun tekad Jess tak mampu dibendung. Badai pun datang dan Jess berusaha keras untuk melewatinya sesuai instruksi Ben. Pink terombang-ambingkan oleh lautan. Jess harus bertahan dari hantaman ombak meski harus jatuh bangun. Zero! We crossed from the southern hemisphere into the northern hemisphere. Hard to judge. It's like an anchor. Pagi pun tiba. Jess bangun dari pingsannya setelah terhantam saat badai dan ia segera melapor. Terlihat keluarganya sangat-sangat cemas dan senang setelah mendapat kabar darinya. Di hari ke-50, ia sampai di pesisir dekat Amerika Selatan. Beberapa ekor lumba-lumba menyambutnya pagi itu. Awak media pun memantau Jess dari blognya. Hari-hari dilalui di mana ia sudah mulai merasa kesepian, sedangkan saudara-saudaranya terlihat begitu bersenang-senang. Mereka juga merayakan Natal bersama-sama, begitu juga dengan Jess yang mendekorasi kapalnya di hari Natal itu. Hingga hari ke-82, ia sampai di Tanjung Horn di Chili, di mana Samudra Pasifik dan Atlantik bertemu di titik itu, yang disebut Gunung Everestnya samudra. Ia terus berlayar melewati itu hingga menuju ke benua Afrika, dan di hari ke-113, di mana Jess dan Pink terdiam tanpa angin dan tanpa ombak. Are you okay? Do you have a concussion? Sick. You need a doctor. Hey Jess, Merry Christmas. Merry Christmas. Horn. And I am happy to report it was smooth sailing. Situasi terparah Jess dan Pink alami pada saat ini, di mana ia berhari-hari terdiam di satu titik tanpa angin dan tanpa ombak. Berkali-kali Ben dan keluarga menghubunginya, namun tak ada jawaban. Ia menangis sejadi-jadinya di depan kamera, dan Ben frustasi takut terjadi apa-apa kepada Jess. Halusinasi dan frustasi mulai dialami Jess. Ia merasa kesepian dan tak tahu harus berbuat apa. Namun, lagi-lagi sang ibu terus menghiburnya di balik telepon itu. Sungguh tak bisa dibayangkan jika kalian berada di posisi tersebut ya. Akhirnya ia kembali mencoba membangkitkan semangatnya lagi dan menyampaikan vlognya di depan kamera. It's just me. But it won't last forever. Pada akhirnya Pink kembali menemukan anginnya dan mereka pun melanjutkan pelayaran. Peta perjalanan juga menunjukkan tahapan akhir dari Samudra Hindia dan kembali menuju Australia. Pesawat awak media pun berhasil memantau Jess setelah melewati Tanjung Southeast di Tasmania. Keluarga, begitu juga dengan penduduk dunia telah menanti kedatangannya. Hari ke-186 di Samudra Selatan, Jess melihat masalah di perahunya. Ia melihat sebuah retakan dan segera melapor. Di depan videonya, ia menyampaikan itu sambil memperbaikinya. Namun di hari ke-197, ia melihat keanehan di radarnya. Jess panik dan segera berkonsultasi. Ben juga mengetahui keanehan tersebut. Yap, cuaca sangat-sangat buruk akan datang dan berpotensi menjadi badai terbesar yang akan dilewati Jess di akhir perjalanan. Jess terbawa emosi. Seakan-akan alam tak mengizinkannya untuk menuntaskan tugasnya. Media juga telah memberitakan badai yang akan datang tersebut dan berbalik mendukung Jess untuk tetap selamat pulang ke rumah. Keluarga juga setuju agar Jess merapat ke pelabuhan terdekat. Namun beberapa komentar video dari penjuru dunia melalui blognya itu membuat Jess bersemangat dan akan menuntaskan perjalanan itu.
wind. Hey, could you get Mum on the phone? Ia mencari cara untuk melewati badai tersebut meski dengan penyakitnya itu dan menyampaikan rencananya kepada Ben. Ia teringat pesan yang pernah disampaikan Ben untuk tidak melawan alam dan membiarkan Pink berseluncur dalam ombak tanpa jangkar. Rencana itulah yang akan ia gunakan meski Pink sudah memiliki sedikit luka. Keluarga pun rela menyetujui rencana tersebut meski dengan ketakutan terbesar. Begitu juga dengan Ben. Hari ke-198 di pesisir Tasmania dan beberapa jam badai akan datang. Jess pun telah bersiap. Hujan deras, petir menyambar, hantaman demi hantaman mereka lalui di malam itu. Perahu kecil Pink itu terlihat seperti kertas hanyut di tengah hantaman ombak dan badai besar secara bersamaan datang ke titik tersebut. Jess hanya bisa bertahan di dalam perahu kecil itu selama 3 hari lamanya. Terlihat luka Pink juga mulai terbuka dan air merambat masuk ke dalamnya. Dan itu juga menjadi telepon terakhirnya sebelum ombak besar datang dari arah belakang. Dan Pink mulai terbalik perlahan dan menenggelamkannya. Dan Jess pun tak mampu bertahan hingga akhirnya ia pingsan. Making a home alive is more important right now. You're going. There's a star. Ice and bars getting closer together. What does that mean? Tak ada kabar apapun dari Pink maupun Jess. Berkali-kali sang ibu dan adik berusaha meneleponnya meski tahu itu sia-sia. Semuanya menjadi tegang dan khawatir. Namun dengan sebuah harapan dan doa dari seluruh penjuru dunia, keajaiban pun terjadi. Pink seakan-akan tersadar dari pingsannya. Ia terbangun dan bangkit dari dalam lautan itu. Tak lama, telepon pun berdering dan suara Jess terdengar jelas. Pink dan Jess selamat dari badai tersebut dan bersiap-siap untuk pulang. Jess? Hi, Mum. Di akhir film, di hari ke-210, Jess dan Pink kembali menuju ke pelabuhan Sydney. Para nelayan, awak media, masyarakat Australia, bahkan dunia telah bersiap menyambut kedatangannya. Kru pencatat sejarah telah meniup trompetnya, pertanda Jess dan Pink berhasil mengelilingi dunia tersebut. Sebuah inspirasi dan kebanggaan bagi seluruh dunia, terutama warga Australia. Sambutan hangat akan keberhasilan Jess membuat seluruh dunia terkagum-kagum kepadanya. Sekian alur cerita film True Spirit kali ini, sebuah film dokumenter true story yang sangat menginspirasi. Sebuah tekad dan usaha adalah jalan menuju mimpi setiap orang untuk mencapainya. Dukungan penuh dan kepercayaan dari keluarga ikut andil dalam kesuksesannya. Terus gapai mimpi dan cita-cita kita setinggi langit. Niscaya semua akan indah pada waktunya. Terima kasih telah menonton, support terus channel ini agar menjadi lebih baik ya dulur. Saya Denny Cakcuk undur diri, sampai jumpa di film-film selanjutnya. Sekian dan salam Cakcuk, goodbye.